Halo semua besti, bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini kita bertemu lagi di channel Macida Story yang akan membawakan cerita tentang petualangan Chen Yifei dan Gao Shan. Dan ingat, cerita ini tidak ada di platform novel online lain ya, dengan judul Senandung Cinta di Bukit Awan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Terima kasih. Bab pertama, pria terluka. Hyojin masih menggali akar-akar rumput herbal tinggi untuk menemukan umbi-umbi kecil yang menempel pada jaring akarnya. Tercium wangi herbal yang segar ketika Hyojin menepukkan akar rumput itu pada rerumputan di sekelilingnya agar sisa tanah yang melekat menjadi buyar dan terpisah. Ia pun memungut umbi-umbi akar rumput yang berjatuhan itu dan dikumpulkannya dalam keranjang. Keranjang di punggungnya telah penuh jamur obat dan akar herbal. Ia memang tak mengumpulkan dedaunan di musim gugur ini karena kandungan zat-zat yang berkhasiat seakan luntur seiring menguningnya lembaran daun itu. Saatnya pulang, langit telah jingga. Bergegas, ia mendaki meninggalkan lembah Bukit Awan. Brrr. Tiba-tiba, sekelompok burung terbang menyebar dari pepohonan. Segera ia menarik tubuhnya ke balik batang sebuah pohon. Terdengar langkah kaki terhuyung dan berat. Seseorang yang menghampiri ceruk dan bersembunyi. Mulut ceruk tertutupi daun liana lebat yang daunnya mulai menguning. Tak berapa lama, datang 3 orang bersenjata pedang. Sepertinya mereka memburu pria di ceruk itu. Xiao Jin mengawasi gerak-gerik mereka dengan waspada. Berdebah itu pasti akan mati dengan lukanya, kata pria kerempeng sambil melihat noda darah di bilah pedangnya. Sudahlah, ia juga tak mungkin selamat. Paling juga akan dimangsa serigala. Ayo, kita melapor ketua, suara pria kekar. Hei, tetap pegang pedangmu, tak usah kau sarungkan. Ini bukti berdebah itu telah lenyap. Cegah pria berperawakan sedang dengan menunjuk noda darah di pedang si kerempeng. Dan mereka pun menghilang di lebatnya pepohonan yang meranggas karena daunnya berubah jingga dan berguguran. Setelah keadaan aman, Xiao Jin perlahan keluar dari persembunyiannya. Ia berjalan mendekati ceruk itu. Jangan bergerak, perintah suara itu bersamaan dengan kilatan pedang yang ujungnya telah menempel di tengkuknya. Xiao Jin hanya pasrah, nyawanya terancam di kegelapan ceruk. Ia hanya memandangi cangkul kecil yang biasa ia gunakan untuk menggali akar-akar herbal, seakan cangkul itu akan dapat ia gunakan untuk melawan pria di ceruk itu. Tiba-tiba, pedang itu terjatuh bersamaan dengan tubuh pria itu. Xiao Jin memberanikan diri mendekatinya. Diletakkan telunjuknya di depan lubang hidung pria yang tergeletak itu. Masih hidup. Batin Xiao Jin lega. Tetapi ada noda darah di bahu kanan pria yang pingsan itu. Dan noda di baju pria itu terlihat basah. Itu pendarahan yang akan berbahaya jika dibiarkan, pikir Xiao Jin. Diambilnya beberapa akar herbal untuk mengobati luka dan menghentikan pendarahan. Ditumbuknya ramuan itu dengan batu hingga lumat. Dibalurkannya ke luka pria itu. Lalu dibalut dengan pita ikat rambutnya agar ramuan itu tetap di tempatnya. Di tempat luka itu, yang membuat rambut panjangnya tergerai layaknya seorang gadis. Hari semakin gelap. Ayahmu pasti khawatir, pikir Xiao Jin.
namun akan sangat beresiko jika ia pulang. Bagaimana dengan pria ini? Batin gadis itu. Ia membersihkan dedaunan di ceruk itu dan menyandarkan pria terluka itu di dinding ceruk perlahan-lahan. Air, air, pria itu bergumam lirih. Xiao Jin mengambil kantong air di keranjang herbal dan diminumkannya pada pria itu. Saat Xiao Jin menarik tangannya, tiba-tiba pria itu menggenggam lengan Xiao Jin. Yuinsi, jangan pergi, ikau pria itu. Di kejauhan tampak nyala obor yang bergerak dan terdengar lamat-lamat suara memanggil Xiao Jin berulang kali. Ayah! Pekik gadis itu. Segera ia keluar ceruk mendekati cahaya obor itu. Ayah, ayo kita ke sana, kata Xiao Jin sambil menggandeng tangan ayahmu berjalan ke arah ceruk. Hati-hati, seru ayahnya. Acin, siapa dia? Tanya ayahmu. Sesaat melihat ke dalam ceruk itu, Xiao Jin pun menceritakan kejadian sore itu. Xiao Jin, harusnya kamu segera pulang, ucap ayahmu. Tapi ayah, aku tidak tega meninggalkannya. Lagi pula, keadaan sudah aman. Ayah tak perlu khawatir, kata Xiao Jin, mencoba membujuk ayahnya agar tidak marah. Bukannya begitu, kau tak mengerti apa yang dikhawatirkan ayah, nak, kata ayahmu. Ia mengingat kejadian 19 tahun silam. Malam itu ketika Mo Chuxin muda sedang dalam perjalanan pulang dari kota Chongqing, di mana ia biasa menjual herbal kering ke toko-toko obat maupun tabib rumahan. Apa sebenarnya yang menjadi rahasia Mo Chuxin 19 tahun silam? Hai Besti, welcome back to reality. Lalu ikuti kelanjutan ceritanya ya. Petualangan Chen Yifei dan Gaosan. Terima kasih telah menyimak episode hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Zaijian.